kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu mengaplikasikan 3M di rumah. Apa itu 3M? Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Baiklah, sebelum belajar seperti biasa anak-anak, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian, kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Mari anak-anak, hari ini kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi anak-anakku, hari ini kita masuk hari kedua dari modul tema 1 subtema 2 ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini setelah kita belajar, anak-anakku diharapkan mampu, yang pertama sudah mampu mengidentifikasi apa-apa saja yang termasuk jenis-jenis sampah menurut sifatnya. Kemudian kedua, anak-anakku sudah dapat menyusun daftar pertanyaan sebelum wawancara. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sudah dapat menyebutkan contoh kata antonim. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Apakah kalian masih ingat materi kita pada hari ke-1 kemarin? Kemarin kita telah belajar tentang cerita Malik, sepatu boot Malik. Pada cerita tersebut Malik membersihkan sampah-sampah dedaunan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Kemarin juga kita telah belajar tentang sinonim atau persamaan kata. Hari ini kebalikannya, kita akan belajar tentang antonim. Nanti juga kita akan belajar membuat daftar-daftar pertanyaan sebelum wawancara. Sekarang marilah kita lanjut materinya. Perhatikan penjelasan dari Ibu. Baiklah, materi kita yang pertama yaitu jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya ini dibedakan menjadi 3. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Apa itu sampah organik, anorganik, dan B3? Yang pertama yang Ibu jelaskan yaitu sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk. Misalnya apa? Misalnya sepertinya sisa makanan, sisa sayuran, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan sampah organik. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, kebalikan dari sampah organik. Contohnya misalnya apa? Plastik, kertas, plastik dari yang terbuat dari mainan, dan lain-lain. Jadi organik dengan anorganik kebalikannya. Kalau organik mudah membusuk, anorganik sampah yang tidak mudah membusuk. Selanjutnya yaitu B3. Sampah B3 itu apa? B3 itu singkatan dari bahan beracun dan berbahaya, bahan berbahaya dan beracun. Jadi dikatakan sampah B3. Dia apa saja contohnya? Misalnya limbah dari pabrik, limbah rumah sakit, itu merupakan contoh-contoh sampah yang beracun. Jadi ini 3 jenis sampah. Kalian bisa menggolongkan dari beberapa jenis sampah yang mana termasuk anorganik, organik, dan B3. Sekarang selanjutnya tugas kalian yaitu kalian menjodohkan yang mana merupakan sampah organik, anorganik, dan B3 berdasarkan penjelasan dari Ibu sebelumnya. Di sini ada gambarnya, di situ ada gambar tempat sampah organik, anorganik, dan B3. Kemudian ada benda-benda. Kalian tinggal menarik garis, mencocokkan yang mana termasuk jenis sampahnya.
Baiklah, setelah tugas yang tadi, kalian telah berperan sebagai petugas kebersihan membedakan jenis-jenis sampah. Selanjutnya kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mewawancarai misalnya petugas kebersihan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan? Sebelumnya dijelaskan dulu ya. Ada 4 hal yang harus kalian perhatikan ya sebelum kita membuat pertanyaan. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, pertanyaan yang dibuat itu harus sesuai dengan topik dan tujuan dari wawancara itu sendiri. Tidak boleh pertanyaannya tidak berhubungan dengan topik wawancara. Misalnya kita akan mewawancarai petugas kebersihan, jadi topiknya harus tentang pertanyaan yang pekerjaan yang dilakukan oleh petugas kebersihan. Kemudian kedua hal yang harusnya diperhatikan yaitu pertanyaan itu harus efektif dan mencukupi. Apa artinya? Jadi pertanyaannya itu harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Semua informasi yang kita butuhkan harus mencakup semua di pertanyaan-pertanyaan itu. Ketiga, pertanyaan harus singkat dan jelas, jangan terlalu panjang pertanyaannya. Tidak apa-apa singkat, yang penting jelas anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, pertanyaan itu tidak boleh menyinggung perasaan dari narasumber. Misalnya narasumbernya petugas kebersihan, kita tidak boleh membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat narasumber tersebut tersinggung. Itu ya 4 dari hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat daftar pertanyaan wawancara. Selanjutnya tugasnya itu kalian membuat 5 pertanyaan wawancara. Bisa kalian misalnya mewawancarai petugas kebersihan atau keamanan, terserah kalian memilih antara 2, kemudian membuat pertanyaannya ya anak-anak. Itu tugasnya selanjutnya. Setelah kalian menulis pertanyaan-pertanyaan, daftar pertanyaan sebelum wawancara, selanjutnya itu kita akan belajar mengenai antonim. Antonim ini kebalikan dari yang kalian pelajari di hari pertama, yaitu sinonim. Apa itu antonim? Antonim adalah suatu kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain. Jadi biasa juga antonim ini disebut lawan kata, lawan dari sebuah kata. Apa itu lebih jelasnya? Contoh-contoh antonim. Silakan anak-anakku perhatikan video penjelasan berikut ya. Halo, hari ini kita akan belajar tentang antonim. Apa itu antonim? Antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan. Apakah kamu siap? Mari kita mulai. Ini adalah Andi dan Ami. Andi adalah laki-laki dan Ami adalah perempuan. Laki-laki, perempuan. Lihat, ada kucing dan anjing. Kucing ada di atas meja dan anjing ada di bawah meja. Atas, bawah. Bobby ingin bertanya dan Tony sedang menjawab. Tanya, jawab. Lihat, Compsognathus dan Apatosaurus. Compsognathus adalah dinosaurus kecil dan Apatosaurus adalah dinosaurus besar. Kecil, besar. Tami mendekati seorang pria yang menjual jeruk. Tami ingin membeli jeruk. Jual, beli. Ini Audrey dan kakaknya. Audrey pendek, kakaknya tinggi. Pendek, tinggi. Ini adalah frappuccino dan kopi hitam.
Frappuccino adalah minuman dingin, sedangkan kopi hitam adalah minuman panas. Dingin, panas. Linda menangis karena dia sedih, dan Tommy tertawa karena dia bahagia. Menangis, tertawa. Matahari terbit di siang hari. Bulan muncul di malam hari. Siang, malam. Nah, anak-anakku, setelah kalian menonton video penjelasan tentang antonim, selanjutnya ibu beri tugas, ayo berlatih. Misalnya ada contohnya, Malik harus mengangkat lebih tinggi. Perhatikan garis yang garis bawah, yaitu kata tinggi. Kata tinggi itu ditanyakan apa lawan kata dari tinggi. Ya, pasti kalau tinggi berarti rendah. Kalau panjang dia pendek, itu merupakan contoh lawan kata ya. Tadi di video juga sudah penjelaskan contoh-contoh lawan kata ya anak-anak. Selanjutnya kalian ibu tugaskan untuk berlatih menuliskan 3 kata. 3 kata, silakan kalian pilih apa 3 kata itu, kemudian tuliskan masing-masing lawan kata dari ketiga kata tersebut ya anak-anak. Itulah tugas hari ini. Ada 3 tugas hari ini ya anak-anak, silakan dikerjakan. Nah, kemudian dikirim. Kalau setelah selesai silakan dikirim ke classroom. Itulah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jadi hari ini, di hari kedua ini dari pembelajaran kita dapat menyimpulkan bahwa sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Dalam membuat pertanyaan sebelum wawancara, kita harus memperhatikan ada 4 hal. Kemudian antonim itu adalah lawan dari sebuah kata. Itulah dari kesimpulan-kesimpulan pembelajaran kita di hari kedua ini anak-anak. Selanjutnya anak-anak, untuk memperdalam materi hari ini, Ibu berikan tugas di rumah ini sebagai alat Ibu juga mengukur apakah kalian sudah memahami materi hari ini. Jadi ada 3 nomor tugas di rumah ya. Ini tugas-tugasnya ada 3 mengenai pembelajaran kita hari ini. Nantinya Ibu akan melihat siapa yang belum paham materi hari ini dan siapa yang sudah paham, yang sudah memahami. Kalian hebat, kalian sudah belajar dengan baik. Nanti kalian akan Ibu berikan pengayaan bagi yang sudah tuntas, dan bagi yang belum tuntas atau belum memahami materi ini, Ibu akan memberikan kalian tes berupa remedi atau berupa penjelasan kembali materi-materi hari ini anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian harus tetap rajin belajar. Kalau kalian ingin sukses dan meraih cita-cita kalian, salah satunya kuncinya itu kalian harus rajin belajar di rumah ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini juga, yang paling penting itu kita harus berdoa. Dan kita bersama anak-anak berdoa sesudah belajar. Doa sesudah belajar dimulai. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Baiklah, demikian untuk hari ini anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.